dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengkaji ayat Al-Qur'anul Karim, juga surat An-Nur ayat yang ke-21, juga berkenaan dengan perilaku kita sekalian yang intinya adalah beberapa hal. Ayat tadi menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Bisya'atil fahisah, yakni dengan mengajak kepada perbuatan kotor, perbuatan fahsyah, perbuatan keji. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang ia mengikuti langkah-langkah syaitan itu, sesungguhnya dia memerintahkan pada perbuatan fahsyah, perbuatan munkar. Apa fahsyah? Yang dimaksud fahsyah itu ma'afroto qadhuhu, yakni perbuatan-perbuatan yang mengajak kepada keburukan. Ini fahsyah. Contoh, mengajak seseorang untuk tawuran, ini termasuk fahsyah. Kemungkaran ma'angkaruhu syar'u, yang dimaksud dengan munkar itu adalah sesuatu yang menyalahi syariat, sesuatu yang dia melakukan suatu pekerjaan itu melanggar syariat-syariat agama, syariat yang diperintahkan oleh Allah atau disyariatkan oleh Allah kepada Rasulnya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya tidak ada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan rahmatnya. Jadi rahmat Allah, anugerah Allah itu begitu besarnya kepada kita orang yang beriman. Ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak akan dibersihkan, alias tidak akan diampuni, tidak akan dibersihkan kotoran-kotoran dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari kalian, min ahadin abada, dari seorang pun selama-lamanya. Ila akhir dahri, itu maksudnya adalah akhir waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan siapa saja yang Allah kehendaki. Itu adalah haknya Allah. Allah bersihkan seseorang menjadi bersih, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi syaitan itu ada, dan itu ada wujud manusia juga. Artinya bahwa syaitan itu pada zaman dahulu, maka sejak para nabi-nabi yang terdahulu itu, syaitan dapat menjelma menjadi manusia. Dan nanti dibagi bahwa syaitan itu atau sesuatu yang menggoda manusia itu ada beberapa. Menurut Syekh Abdul Lais Al-Samarqandi, "I'lam anna dzakar batan minal a'da'i tahtaju ila an tujahida kulli wahidin minhum." Jadi ada beberapa musuh termasuk syaitan, itu musuh kita. Maka ketahuilah bahwa kalian itu ada 4 musuh yang kalian membutuhkan kesungguhan untuk memusuhi syaitan tadi. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dalam ayat itu ada yang demikian, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang pertama apa? Yang dikatakan Syekh As-Samarqandi, al-awwal ad-dunya. Jadi sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang menggoda manusia.
sehingga dia berbuat fahsya dan mungkar itu diantaranya dunia ini. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurnakumul hayatud dunya." Maka jangan terpedaya kalian itu dengan dunia ini, kehidupan dunia ini. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini memang istilahnya orang yang memandang dunia segala-galanya seolah-olah ada dunia ini tempat hidup nikmat yang mereka cari, walaupun dalam upaya usaha seperti apapun dicari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Namun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini sebagai ladang tempat yang memang wajib untuk kita jalani, dan disitulah tempat untuk mengumpulkan dan melakukan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh itu tersimpan dan kelak akan diberikan kepada orang-orang yang beramal tadi. Maka kehidupan dunia ini ya bagi kita, pandangan kita ya, dunia ini adalah hanyalah sementara. Apa yang menjadi bagian kita, artinya rezeki yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda-beda, itu adalah batardho biqadha. Maka kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nafsuka, yakni nafsu kalian atau nafsu kita ini adalah merupakan sesuatu yang akan mengajak kepada keburukan. Wa yashrul aqda, nafsu itu merupakan buruknya musuh yang ada pada diri kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat tatkala sudah pulang dari perang Badar, maka musuh yang paling besar itu adalah jihadun nafsi, yakni memerangi hawa nafsu. Karena nafsu manusia itu kalau tidak dikendalikan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berkeliaran mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Lima ruwiyah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqda'atu bika nafsuka allati baina janbaika. Jadi lebih banyak musuh kalian itu adalah nafsumu sendiri yang berada di antara lambung. Nah, jadi janbaika itu maksudnya ya lambung di dalam diri seseorang, atau bisa dikatakan adalah hati. Itu kalau kotor, maka idza fasada kullu, hati kita kalau kotor maka jasad semuanya akan menjadi kotor. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Dan tidaklah aku biarkan bahwa nafsu itu sesungguhnya mengajak, memerintah kepada keburukan. Ini nafsu. Jadi pertama, dunia itu menipu atau mengajak kepada keburukan juga, karena banyak orang yang tertipu daya dengan dunia. Kemudian yang kedua adalah nafsu kita harus kita kendalikan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga syaitonul jin. Jadi syaitonul jin ini pernah tampak pada zaman Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zamannya
para ulama-ulama yang kemudian pewaris Nabi itu pernah menampakkan diri. Zaman Nabi tatkala ada rapat besar, jadi ada rencana para pembesar-pembesar Quraisy itu hendak mereka membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada dasarnya orang-orang kabilah itu istilahnya ya kelompok-kelompok di Arab itu sangat banyak. Orang pemimpin Quraisy waktu itu bingung, nanti kalau Nabi atau Muhammad itu dibunuh pasti akan ada tuntutan. Jadi hebatnya orang Arab dulu, Bapak Ibu, keluarga walaupun salah itu kalau dibunuh pasti dituntut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini direncanakan oleh kafir Quraisy untuk dibunuh. Maka tatkala itu kebingungan bagaimana nanti kalau istilahnya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib mereka akan menuntut. Nah, akhirnya ini menjelma sebagai seorang syekh, orang tua, jenggotnya putih seperti orang alim, datanglah tempat halakoh musyawarah pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini caranya agar supaya tidak dapat tuntutan dari kabilah Bani Hashim dan Abdul Muthalib? Maka kemudian dia mengusulkan, udah begini saja. Diusulkan oleh syekh itu, setan itu sebenarnya yang menjelma itu jin, syaitonul jin. Wahai para pemuka Quraisy, aku mengusulkan, tapi sebelumnya sebenarnya dia tidak diperkenankan untuk masuk, tapi dia mengaku aku adalah pimpinan dari sebuah kabilah. Maka kemudian diperbolehkan untuk masuk dan mengusulkan, oh caranya begini. Maka setiap kabilah yang ratusan bahkan mungkin ribuan kabilah kelompok Arab itu diundang semuanya, pilih salah satu pemuda dan dikumpulkan di situ untuk membunuh Muhammad. Wah, semuanya bagaimana ini? Akhirnya setuju. Itu penjelmaan syaitonul jin. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menghancurkan berhala-berhala. Nah, ini menjelma juga. Jadi raja pada saat itu kebingungan tatkala toh mereka mengumpulkan kayu bakar dan kemudian akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tatkala sudah terkumpul kayu bakar yang amat banyak, kemudian disulut apinya dan membara. Bingung bagaimana ini caranya untuk memasukkan Nabi Ibrahim ini ke dalam api. Karena kalau mendekat sedikit sudah kepanasan. Kalau begitu banyak mungkin suatu lapangan yang kayu bakar disiapkan itu. Maka kemudian datanglah seorang syekh yang dari syaitan, orangnya kayak orang alim, jenggotnya panjang juga putih, karena dianggap syekh itu orang tua, mengusulkan, wahai kaumnya Nabi Ibrahim, begini, aku mengusulkan buatlah apa yang disebut dengan, kalau sekarang namanya ketapel tapi gede, kalau orang sana namanya bandil, dibuatlah ketapel. Maka setelah dibuat ketapel, maka hukumnya ketapel itu para ulama menghukumi katanya haram. Jadi melintang manuk atau mengetapel burung itu nggak boleh. Tapi zaman kecil dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak kecil biasanya main itu namanya ketapel. Maka itu adalah inisiatif syaitonul jin. Nah, itu menjelma menjadi manusia, kemudian dibuatlah ketapel itu untuk melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api tersebut. Nah, itu penjelmaan syaitonul jin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fasma'id billahi ta'ala minhu kama qala Allah ta'ala inna syaitana lakum fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikan dia musuh.
Bagaimana cara menjadikan musuh kepada syaitan ini sebagai musuh? Nah, caranya kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi ajarkan. Jangan sakar ide, karena nanti ada argumentasi antara Nabi dengan syaitan ini akan dikaji dalam sebuah riwayat. Ini adalah syaitanul jin. Maka kita sering baca ta'awud. Ta'awud itu banyak, tapi kalau kita baca yang mudah saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi a'udzubika min hamzati syayatin. Ada yang lain, versi bermacam-macam ta'awud, tapi yang paling gampang. Maka kalau istilahnya membaca doa, membaca kalimat-kalimat itu yang ngerti maknanya saja, yang ngerti artinya. Kalau nggak ngerti artinya jangan dibaca. Kadang-kadang orang doa dan sebagainya, doanya panjang nggak ngerti maksudnya apa itu. Nah, kita yang pendek, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu diantara untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syaitan yang dirajam, yang dilempari batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, wa rabbiyu syaitonul insi fahdhir minhu. Jadi ada syaitan manusia itu ada. Ini dikatakan oleh Syekh Abu Lais At-Tamarqandi yang paling berat, karena dia bisa melancarkan, menggencarkan fitnah-fitnah yang saling berhadapan.